Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Nah, kita minta tolong kepada Kakak Lipo di kelas 4 kalau memimpin doa pada pembelajaran pada hari ini. Baiklah teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa agar pembelajaran dilaksanakan. Doa mulai. Doa selesai. Baiklah, hari ini kita gabung ya. Jadi di sini ada adik tingkat kita di kelas 3 dan kakak kelas kita di kelas 4. Nah, di sini kita akan memulai pembelajaran secara bersamaan. Baiklah, pada hari ini kita mulai di kelas 4 dulu ya, baru ibu mulai di kelas 3. Siap, Oke. Baiklah, ibu tanya dulu siapa yang hari ini tidak masuk di kelas 4? Masuk semua? Alia, Bu. Alia, Ya, kemana dia? tidak tahu, Bu. Apa, Yang Bu? nggak tahu? Tidak tahu. Yang kelas 3? Ada Bu Siapa? Oh, Elia, mana dia? Sakit. Untuk di kelas 3, ibu kasih bahan bacaan. Kalian baca dulu. Udah dibaca, kalian ingat, kalian pelajari dan kalian pahami. Ya, Bu. Baiklah, Ibu lanjut di kelas 4. Baiklah, hari ini kita akan belajar topik tentang masyarakat di daerah. Materinya mata pencarian berdasarkan letak geografisnya. Jadi di sini Ibu mau tanya, kita tinggal di daerah apa? Kan di sini kan ada dataran tinggi, dataran rendah, dan pantai. Nah, kita ini kan di daerah Lubuk Linggau kan. Lubuk Linggau ini letak geografisnya di mana? Dataran rendah. Nah, jadi kita hari ini mempelajari tentang mata pencarian berdasarkan letak geografisnya. Sebelum ibu masuk sini, kita harus tahu dulu mata pencarian adalah salah satu pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Berarti mata pencarian itu adalah penting untuk kehidupan kita. Untuk kita apa mencari? Wow. Uang untuk Jajan. berarti kita untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari itu kita perlu uang ya. Ya. Baiklah. Di sini ada daerah sungai, yaitu ada penambang pasir, ada pedagang pasar, ada nelayan, ada nelayan sungai, ada untuk tempat pariwisata seperti Kasie dan lain-lain. Nah, di sini ada daerah perkotaan itu ada Sopir online, ya pegawai kantor, pedagang, pegawai startup. Nah, dan di sini dia daerah dataran tinggi, Petani, usaha penginapan, polisi hutan, peternakan. dan yang terakhir di daerah pantai. Tadi ada apa? Angel? Ada pariwisata, ada nelayan, ada petani garam, dan lain sebagainya. Berarti mata pencarian adalah suatu pekerjaan yang berada sesuai dengan letak geografisnya atau letak yang kita sekarang tinggal ya, yang kita tempati. Baiklah, setelah kita mempelajari ini, Ibu akan memberikan tugas untuk kalian dan kalian berdiskusi untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Baiklah. Di sini Ibu udah siapin gunting dan lemnya, kalian kerjasama ya. Ya, Bu. Baiklah, di kelas 4 setelah kita mempelajari ini diorama tentang mata pencarian berdasarkan letak geografisnya, Ibu di sini bagi kalian menjadi dua kelompok ya. Berarti dua kelompok
dua kelompok ya. Nah, dan tadi kan Ibu sudah memastikan LKPD kan, kalian kerjakan sesuai dengan apa yang telah Ibu jelaskan tadi. Ini kan kalian yang pertama itu kalian cocokkan wilayah dan karakteristiknya. Dan tugas yang kedua itu kalian gunting, kalian tempel, mencocokkan gambar sesuai dengan karakteristik wilayah. Nah, baiklah, kalian kerjakan, kalian diskusikan, kalian selesaikan. Kalau udah, Ibu baru sini lagi ya. Sekarang Ibu mau mengajar di kelas 3 terlebih dahulu. Baiklah, di kelas 3 kalian udah tahu pembelajaran apa yang kita pelajari hari ini? Tahu. Tentang apa? Tentang kewajiban. Tentang hak dan Kewajiban. Baiklah, tadi kan kalian telah mempelajari atau mendiskusikan tentang hak dan kewajiban. Di sini Ibu tanya, hak itu apa? Hak itu kepunyaan. Terus? Kewenangan. Terus? Kekuasaan untuk berbuat sesuatu. Benar. Sekarang kalau kewajiban itu apa? Sesuatu yang diwajibkan atau sesuatu yang harus dilaksanakan dan diharuskan. Betul. Berarti dapat kita simpulkan hak itu adalah kekuasaan, kewenangan. Sedangkan kewajiban tadi apa? Sesuatu yang harus kita penuhi. Nah, kita kan sebagai seorang anak kan, berarti hak seorang anak sebagai anggota keluarga itu yang pertama itu mendapatkan kasih sayang dan perhatian. Yang kedua itu mendapatkan nafkah, berupa makanan, minuman, sekolah kita, pendidikan kita. Dan yang ketiga itu mendapatkan waktu, kesempatan untuk kewajiban seorang anak sebagai anggota keluarga itu yang pertama itu anak harus rajin belajar dan bersemangat dalam mencari ilmu. Yang kedua itu membantu meringankan tugas orang tua seperti apa? Mencuci piring, membersihkan kamar, menyapu, Nah, yang ketiga itu yang penting itu menghormati, menerima nasihat yang telah orang tua berikan pada kita. Terus yang keempat itu anak itu mendoakan orang tua kan? Berarti itu bentuk kewajiban kita sebagai seorang anak. Hal seorang anak sebagai warga negara itu yang pertama itu mendapatkan pelajaran dan ilmu dari guru. Misalnya kan ibu kan mengajar kan, berarti kalian tuh punya hak untuk mendapatkan ilmu dari ibu kan. Nah terus yang kedua itu menjalankan ibadah sesuai agama yang dianut. Nah kita itu sebagai warga negara itu harus mempunyai agama. Itu tuh hak kita yang mempunyai agama kan. Berarti kita tuh hak kita itu terserah atau agama kita Islam, Kristen, Katolik dan berbagai macam sebagainya. Terus mendapatkan perlindungan dari guru dan sekolah. Nah kita itu sebagai anak sekolah atau sebagai warga masyarakat itu wajib mendapatkan hak sebagai untuk mendapatkan perlindungan dari guru atau sekolah. Nah di sini kewajiban seorang anak sebagai warga sekolah itu yang pertama itu mentaati peraturan sekolah kan. Nah yang kedua itu menghormati dan menghargai guru. Nah kita tuh harus menghargai dan menghormati guru itu sebagai kewajiban kita sebagai seorang anak atau seorang murid. Nah yang ketiga itu bersikap sopan kepada semua warga sekolah atau semua warga di lingkungan yang ada di sekolah kita. Itu tidak memandang ya siapapun itu harus kita hormati, baik kecil, besar ataupun tua, dewasa atau di bawah kita itu harus kita hormati. Terus menjaga kerapian dan kebersihan ruang kelas. Nah berarti kita itu mempunyai kewajiban untuk membersihkan, untuk menjaga kebersihan di kelas maupun di lingkungan sekolah. Nah, di sini antara hak dan kewajiban itu haruslah seimbang. Jangan sampai kita terus menuntut hak tapi kita tidak menjalankan kewajiban. Nah, di sini anak yang baik itu selalu menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Berarti kita tuh harus balance. Jadi kita itu tidak bisa kita menuntut hak tapi kita itu tidak menjalankan kewajiban kita sebagai masyarakat. Nah, di sini dari apa yang Ibu jelaskan, apakah kalian mengerti? Mengerti, Ibu. Kalau mengerti, kasih jempolnya. Setelah kita mempelajari hak dan kewajiban sebagai anggota keluarga dan warga sekolah, di sini Ibu ada tugas untuk kalian. Nah, di sini Ibu bagi menjadi 2 kelompok ya. Nah, di sini kalian kerjakan.
Peserta didik dapat memberikan contoh kewajiban. Berarti kalian tuh harus mencontohkan. Di sini kalian tulis nama kelompok, tugasnya, hak, kewajiban sebagai keluarga sekolah. Dah. Di sini ada yang mau ditanyakan? Ini apa, Bu? Hmm? Ini apa? Mata pencaharian objek pariwisata penghasil sayuran dan buah kebun teh. Berarti itu di dataran tinggi atau di dataran rendah atau di pantai. Nah, kalau dataran tinggi kalian tulis dataran tinggi, kalian garis. Berarti benar nih. Benar. Ini itu dataran rendah. Nah, ada sawah kan? Oh, ini sawah, Bu. Sawah. Kalau ini di daerah Pantai. ini Tidak tahu. di dataran tinggi. Oh, ini gunung ya, Bu? Ya. Udah? Ada. Itu apa beda ciri-ciri sama sumber daya alam tuh, Bu? Ciri-ciri itu kan termasuk karakteristik kan. Nah, kalau sumber alam itu termasuk karakteristik juga. Jadi contoh karakteristik pantai itu cak mana? Pantai itu ada ikan, banyak ikan nggak? Ada nelayan nggak? Nah, berarti itu termasuk ciri-ciri daerah. Nah, di sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Ibu dia jahat. Ibu. Iya, lupa. Haknya cak mana, Bu? Hak itu tadi kan kita itu mendapatkan itu seperti apa? Mendapatkan nafkah dari orang Tua. Ini salah berarti. Ini kewajibannya. Kalau kewajiban kita itu apa? Membantu, menyapu, bersihkan kandang kucing, Bu. Benar, boleh juga. Bersihkan dari kucing. Haknya apa, Kak, tadi? Mendapatkan uang jajan. Sama kan, Bu? Udah? Udah? Belum, Bu. Bentar lagi. Yang di sini udah, kelas 3. Bentar lagi, Bu. Bentar lagi. Oh, yang ini apa? Kewajiban warga sekolah. Kewajiban warga sekolah itu menjaga Kebersihan. Sekolah. Kebersihan. Sampai, Bu, ya. Ya. Awas kau nyontek punya aku. Awas kau nyeketnya aku. Ibu, aku dikelilingi orang kayak ini, Bu. Ini hak sebagai warga sekolah ini apa? Emang ya? Hak kita itu mendapatkan ilmu dari Guru. Dah, Bu. Sudah selesai. Udah? Nah. Di kelas 3 udah selesai, yang di kelas 4 kakak-kakaknya udah selesai. Dia nyontek punya aku, Ibu. Tapi Iya, udah banyak selesai. nyonteknya aku, Bu. Iya, yang nyontek. Iya. Udah? Sudah, Bu. Iya, udah. Udah. Ibu ambil ya. Ibu ini dia nyontek, diem baik. Iya, Bu. Iya nyonteknya. Gak boleh nyontek ya, nak. Sekali lagi. Iya, Bu, ini. Udah. Baiklah, untuk meningkatkan fokus dan konsentrasi kalian, kita speaking dulu ya. Silakan kalian berdiri. Berdiri semua. Udah? Udah, Bu. Kita tepuk semangat dulu ya. Ya, 1, Bu. 2, 3, tepuk semangat. Sekali lagi ya. Terakhir, tepuk semangat. Ini kita ke tahap presentasi ya. Ibu maju dari kelas 3 itu untuk mempresentasikan hasilnya dia dapat ya. Dimulai dari Aulia, Ulfa. Boleh? Dipresentasikan hasilnya. Ya, Bu. Ini kewajiban sebagai anggota keluarga itu yang pertama membersihkan rumah, membersihkan kandang kucing. Hak sebagai anggota
Kewajiban sebagai warga sekolah itu yang pertama ada menjaga kebersihan di lingkungan sekolah, buang sampah pada tempatnya, dan hak sebagai warga sekolah itu mendapatkan ilmu dari guru. Selanjutnya itu Liza Nabila. Ya Bu. Presentasikan ya. Baiklah, di sini ada kewajiban anggota keluarga ya. Seperti Di sini kepada kelompok 2 itu ada Liza dan Cynthia. Silakan mempresentasikan hasilnya. Jadi kewajiban sebagai anggota keluarga itu yaitu yang pertama membersihkan rumah, nyapu, ngepel, dan hak sebagai anggota keluarga itu seperti kita mendapatkan cuan, Cuan ya. mendapatkan uang jajan, dan ada juga kewajiban sebagai warga sekolah itu kita menjaga kebersihan seperti membuang sampah pada tempatnya, dan juga ada hak sebagai warga sekolah yaitu ilmu yang kita dapatkan dari guru. Good job. Beri aplaus dulu untuk kelompok 2. Terima kasih Bu. Di sini kita lanjut sama kakak tingkatnya ya. Di sini ada di kelas 4, Ibu panggil kelompok 1, Raja Nimho, silakan mempresentasikan hasilnya. Apa itu? Presentasikan wilayah apa yang ditulis Nimho tadi, apa yang Nimho dapat tadi. Ya, Bu. Ini pantai berarti dia tuh ada air, Bu. Jadi aku cari B yang mana yang ada air, Bu. Ya, benar. Perbatasan antara darat dan laut, Bu. Kayaknya. Sudah aku cari isi di sini. Ya, benar. Terus di pantai lagi mata pencahariannya itu pasti nyari ikan, Bu. Nelayan, pusat oleh-oleh khas pesisir dan petani garam. Benar. Dataran rendah ini kan ada 500 sama 200, Bu. Aku ngambil yang bawah, Bu. Nyari yang 200 pasti kan lebih rendah datarannya. Jadi yang ketinggian berada di kisaran kurang dari 200 meter dari permukaan laut, aku isi kecocokan ke dataran rendah. Good job. Terus yang mata pencaharian dataran rendah ini, Bu, pasti petani sawah, pekerja jasa, peternak, dan pekerja kantor. Good job. Terus yang dataran tinggi, ini kan tinggal ngambil sisa-sisanya aja, Bu. Jadi aku ambil ini ketinggian di atas 500 meter dari permukaan laut, udaranya dingin. Terus mata pencahariannya objek pariwisata, penghasil sayuran dan buah, teh. Good job. Beri aplaus dulu untuk kelompok 1. Sekarang kita lanjut di kelompok 2 ya. Kelompok 2 itu ada Dien dan Maulise. Silakan maju. Kelompok nyontek. Oh, nah nyontek. Yuk. Enggak apa-apa nyontek. Dia nyontek tadi, Bu. Kan kerjaan kelompok. Enggak. Ya. Ini cak mana ini Bu? Ini kan kalian kasih tahu kan sama teman-temannya kan. Ini di daerah pantai. Daerah pantai itu mata pencahariannya apa? Sumber daya alamnya apa? Ciri-cirinya apa? Oh iya iya. Di sini ada pantai, mata pencahariannya ada nelayan, petani, tambak, petani garam, pedagang ikan. Terus sumber daya alamnya ada macam-macam jenis ikan laut, rumput laut, terumbu karang. Ciri-cirinya udaranya panas dan berpasir. Terus ada lagi dataran rendah. Di sini ada gambarnya sawah. Mata pencahariannya petani, perkebunan sayur, sama pabrik sayur. Sumber daya alamnya jagung, sayuran, buah-buahan, ya. dan hewan ternak. Ciri-cirinya permukaannya relatif datar. Sudah berapa ya Bu? Sudah tinggi. Melisa apa? Sini saya menjelaskan tentang dataran tinggi, Ibu. Mata pencarian dataran tinggi itu petani teh, petani perkebunan, sayur, dan pabrik sayur. Sumber daya alamnya
Salah buat Bu tadi dia. Salah. Iya, salah. Di sini harusnya Ibu. Udah, nggak apa-apa. Yang ini kesini. Oh ya deh. Berarti sumber daya alamnya hasil perkebunan seperti karet, teh, kopi, coklat, gitu Bu. Ciri-cirinya beriklim Sejuk. terus Terus cadangan air cukup banyak. nggak tahu Bu apa ini Bu. Cadangan air cukup banyak. Area pertanian dibentuk terasa Di perkebunan. Udah. Beri aplaus dulu buat kelompok 2. Kau nyontek punya aku tadi. Baiklah, di kelas 4 kalian sudah mengetahui apa yang sudah kita pelajari? Sudah Bu. Udah? Mengerti? Paham? Paham. Ada yang belum bisa kalian pahami? Nggak ada. Tahu semua? Paham. Kasih jempolnya dulu. Baiklah, di kelas 3 kalian udah paham? Paham. Hak dan kewajiban udah paham? Paham. Udah mengerti? Sudah. Jelas? Jelas. Kalau udah kasih jempolnya dulu. Baiklah, pelajaran yang dapat kita simpulkan itu dari kelas 4 yaitu adalah masyarakat daerahku itu kan mempelajari tentang mata pencarian berdasarkan letak geografisnya. Berarti bisa kita simpulkan mata pencarian adalah pekerjaan yang sangat penting untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari untuk kita makan, untuk kita hidup. Dan letak geografisnya itu yaitu berdasarkan yang pertama itu di dataran rendah, dataran tinggi, dan daerah pantai. Dan kita beralih ke kelas 3 yaitu ada hak dan kewajiban sebagai anggota keluarga dan sekolah. Berarti hak dan kewajiban kita sebagai anggota keluarga dan warga sekolah itu harus balance ya. Berarti harus sama antara hak dan kewajiban. Jangan kita bertumpu di hak tapi di kewajiban kita kurang. Berarti kita harus memenuhi hak dan kewajiban kita. Baiklah, di sini kalau kalian udah mempelajari, udah mengerti dan udah paham, kita tutup pembelajaran pada hari ini dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Sebelum pulang baca doa dulu ya. Baiklah, kepada kakak kelas kita kelas 4, kepada Kak Limbo bisa memimpin doa pada siang hari ini. Baiklah teman-teman, sebelum kita pulang pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar kita dilancarkan pada perjalanan pulang nanti. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa pelajari pembelajaran yang selanjutnya. Silakan boleh pulang. Siap Bu.